Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang terkait bagaimana cara menerbitkan STR seumur hidup. Nah, ini ada edaran terbaru, jadi agar bisa mendapatkan STR seumur hidup. Nah, dari ini diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia nomor sebagaimana terlampir pada layar seperti itu. Jadi bagaimana sih cara agar bisa merubah STR yang saat ini berlaku 5 tahunan menjadi seumur hidup? Jadi yang pertama, pemohon yang sudah mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi surat tanda registrasi elektronik tenaga kesehatan dan masih dalam proses awal sebelum verifikasi serta memenuhi persyaratan, maka akan mendapatkan surat tanda registrasi yang berlaku seumur hidup. Jadi pemohon mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi surat tanda registrasi elektronik tenaga kesehatan. Nah, aplikasinya itu nanti akan dijelaskan di bawah seperti itu. Jadi pengajuan penerbitan STR tenaga kesehatan melalui aplikasi e-STR pada website ktki.kemkes.go.id/registrasi seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang menjadi yang perlu diperhatikan? Jadi bagaimana sih untuk bisa merubah seperti itu dan bagaimana ketentuannya? Jadi yang pertama, tenaga kesehatan dapat melakukan pembaruan STR menjadi STR seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR dengan mengajukan permohonan kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan ketentuan STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan dan masih berlaku. Pembaruan dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku STR berakhir. Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan STR lama. Jadi STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pembaruan dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku STR berakhir. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Tenaga Kesehatan tapi sudah habis masa berlakunya kurang dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan, pemohon dapat mengajukan permohonan dan melampirkan STR lama. Jadi apabila STR-nya sudah terbit tapi masa berlakunya telah habis, tapi masa berlakunya telah habis itu kurang dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan, dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan STR yang lama. Kemudian ketentuan yang ketiga, STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Kesehatan berlaku dan telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan, maka berlaku ketentuan seperti ini, yaitu pemohon yang telah memenuhi SKP, jadi perlu memenuhi SKP terlebih dahulu dengan melampirkan ijazah dan atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan kecukupan SKP. Jadi kecukupan SKP sistem satuan kredit profesi terkait SKP pengabdian pembelajaran yang ada di aplikasi Siap seperti itu. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu pemohon yang tidak memenuhi kecukupan SKP dapat mengajukan permohonan STR seumur hidup dengan melampirkan ijazah dan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Kemenkes yang bekerja sama dengan kolegium dan atau pihak terkait. Jadi apabila nggak memenuhi SKP maka perlu uji kompetensi terlebih dahulu seperti itu. Nah, permohonan STR yang diajukan kepada KTKI dan melampirkan persyaratan ijazah atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, pas foto formal terbaru ukuran 4x6 menghadap ke depan, berlatar belakang warna merah dan wajah terlihat jelas tanpa penutup, KTP dan sebagainya. Nah, untuk biayanya yaitu Rp250.000. Nah, pengajuannya itu dapat diakses melalui web ktki.kemkes.go.id/registrasi. Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada tanggal 4 September 2023 seperti itu.
Jadi sederhananya apabila STR kita itu terbit sebelum undang-undang kesehatan berlaku, itu dapat dilakukan pembaruan 3 bulan sebelum masa berlakunya STR. Tapi kalau kemudian untuk ketentuan yang kedua yaitu STR-nya sudah terbit sebelum undang-undang kesehatan berlaku, tetapi masa berlaku tapi telah habis, namun masa berlakunya kurang dari 3 bulan, dapat mengajukan STR seumur hidup dengan melampirkan STR yang lama. Apabila STR-nya sudah terbit sebelum undang-undang kesehatan terbit dan masa berlakunya itu telah habis lewat dari 3 bulan, maka kita perlu mengecek SKP pemenuhan seperti biasa, seperti pengajuan STR yang lama seperti itu. Jadi apabila SKP-nya nggak terpenuhi, maka perlu uji kompetensi seperti itu. Oke, sekian dulu info kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.